Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Alan Ananami akan menyampaikan tentang beberapa fase yang pernah terjadi dalam lintasan sejarah di daerah Bima. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah fase Naka atau zaman Naka. Masa prasejarah Bima dikenal dengan zaman Naka. Keterangan tertulis tentang masa ini tidak ada. Dalam kitab Bo atau kitab kuno kerajaan Bima hanya menceritakan bahwa sebelum masa Cuhi, masyarakat Bima hidup dalam zaman Naka. Ciri kehidupan zaman ini hampir sama dengan ciri kehidupan zaman prasejarah pada umumnya, yaitu nomaden, food gathering, belum mengenal tulisan, belum mengenal pertanian dan peternakan, dan menganut kepercayaan Makamba Makimbi atau sejenis kepercayaan animisme dan dinamisme. Diperkirakan penduduk zaman Naka adalah orang-orang Donggo yang merupakan penduduk asli Bima, atau juga mereka sudah terdesak ke timur seperti Flores, Sumbawa dan sekitarnya. Yang selanjutnya adalah fase Cuhi atau zaman Cuhi. Masa Cuhi merupakan masa ambang sejarah atau proto sejarah. Pada masa ini masyarakat sudah hidup berkelompok, menetap, mengenal pertanian dan peternakan. Mereka sudah mulai hidup teratur di bawah pimpinan wilayah yang disebut Cuhi. Apa sih itu Cuhi? Cuhi itu menurut kitab Bo sewatipu balondona sia sengaji wa urawara dolak bodana, atau sebelum datangnya sengaji atau raja sudah ada orang dengan tanahnya. Bo juga menulis di tangaraken Cuhi ededudumu dou inampu una baweki marimpa di batu wea talelena di siwiwea tanggawona. Nah, artinya teman-teman, Cuhi adalah manusia utama, penghulu masyarakat serumpun. Diharapkan pengayomannya untuk diikuti arah condongnya. Cuhi adalah pemimpinan karismatik tradisional yang menguasai wilayah gunung dan lembah. Nama Cuhi diambil dari nama gunung dan lembah yang dikuasainya. Cuhi asal kata curi atau suri yang menjadi cikal bakal kehidupan. Ada banyak Cuhi di Bima. Ada Cuhi Lambu, Jia, Buncu, Sape, Kabuju, Kolo, Padolo, Mola, dan lain-lain. Mungkin jumlahnya ada ratusan orang, tapi ada 5 Cuhi induk yang merupakan pimpinan wilayah yang membawahi Cuhi-Cuhi tersebut, yaitu Cuhi Dara yang bertempat di wilayah tengah atau pusat kota, Cuhi Dorobuni yang bertempat di wilayah timur, Cuhi Bolo yang bertempat di wilayah barat, Cuhi Banggapupa yang bertempat di wilayah utara, dan Cuhi Parewa yang berada di wilayah selatan. 5 Cuhi inilah yang kemudian mengadakan musyawarah di Doro Babuju untuk mengangkat seseorang yang bergelar Sang Bima yang kelak menjadi raja. Nah teman-teman, pada masa Cuhi, Bima telah menjalin hubungan dengan negeri-negeri di luar. Hal itu didukung oleh teluk dan pelabuhan alamnya yang tenang dan indah, menjadi tempat persinggahan terbaik bagi para pelaut dan pedagang dari berbagai negeri. Hasil alam Bima juga diminati seperti kayu songga, sopa, pewarna, rotan, kerbau, kuda, padi, dan palawija serta hasil alam lainnya. Sejak abad 12 Masehi, kuda asal Bima sudah tersohor di Nusantara. Saat itu para pedagang dari berbagai penjuru datang membeli kuda Bima loh, kemudian dijual di negeri asalnya untuk dijadikan tunggangan para raja, bangsawan, dan panglima perang. Dalam kitab Negara Kartagama dinyatakan raja-raja dan panglima perang kerajaan Kediri, Singosari, dan Majapahit ternyata selalu memilih kuda Bima untuk memperkuat armada kavalerinya. Para gubernur jenderal Hindia Belanda di Batavia pun sering meminta dikirimi kuda Bima yang dinilai sebagai jenis kuda terbaik di Kepulauan Hindia Belanda. Kuda Bima dinilai sebagai sarana transportasi yang tangguh karena kuat membawa beban hasil panen, tahan cuaca panas, serta jinak. Oke teman-teman, selanjutnya adalah fase kerajaan atau zaman kerajaan. Untuk mengetahui pendirian kerajaan Bima dan perkembangannya, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kerajaan Hindu di Jawa pada abad 8 hingga runtuhnya Majapahit. Kerajaan Bima mulai dirintis antara abad 9, 10, dan abad 11 bersamaan dengan zaman kejayaan Erlangga di Jawa Timur. Kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa yang berkembang saat itu adalah Medang, Kahuripan, Singosari, Kediri, dan Majapahit. Situs Wadupaa mungkin saja dapat menjadi penghubung mata rantai sejarah antara Jawa dan Bima. Orang-orang di kerajaan Medang adalah penganut agama Hindu Siwa.
relief dan stupa di Wadupaa juga beraliran Hindu Siwa. Nama-nama, gelar, julukan maupun panggilan kepada orang-orang di kerajaan itu adalah nama-nama yang ada dalam epik Mahabharata. Berkaitan dengan Sang Bima, Kitab Bo menulis, Cuhidara dan Cuhipadolo menyampaikan keputusan musyawarah pada saat Sang Bima sedang memahat Wadupaa. Nah, pendirian Wadupaa mungkin dilakukan oleh Sang Bima yang beragama Hindu Siwaistis atau orang-orang Hindu yang hilir mudik melewati Laut Flores kala itu. Kuat dugaan, ia sedang memimpin sebuah ekspedisi yang singgah di Pulau Satonda kemudian tiba di Asakota Teluk Bima. Sang Bima menerima permintaan Cuhidara untuk menjadi raja atas wilayah kekuasaan Parancuhi, namun Sang Bima menyerahkan kembali kepada Cuhidara untuk memerintah atas namanya. Sang Bima menjanjikan bahwa di kelak kemudian hari akan datang anak keturunannya untuk memerintah. Sang Bima melanjutkan perjalanannya ke wilayah timur. Pada perkembangan berikutnya, keturunan Sang Bima Indra Zamrud dan Indra Kumala datang ke Bima. Berkaitan dengan hal tersebut, Kitab Bo menulis dengan rinci mulai dari kedatangan Indra Zamrud yang diterima oleh Ompu dan Waiaha di selatan Dompu hingga dibawa ke Cuhiparewa dan diterima Cuhidara. Beberapa lama kemudian, Indra Zamrud pun dilantik menjadi Raja Bima pertama. Kitab Bo menulis kedatangan Indra Zamrud pada tahun 823 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1420. Penulisan Bo mulai dirintis pada masa pemerintahan Manggampo Jawa. Kitab Bo pada masa itu memakai daun lontar dengan tulisan lama. Bo tersebut sudah tidak ada lagi. Contoh-contoh huruf Bima dapat dilihat dalam History of Java yang ditulis Thomas Stamford Raffles. Pada masa ini, Manggampo Jawa menghadirkan seorang penulis dan seniman dari Majapahit bernama Ajar Panuli. Dialah yang menulis Bo dan memperkenalkan teknik pembuatan batu bata dalam kerajaan Bima. Abad ke-15, kerajaan Bima mampu tampil di pentas sejarah sebagai kekuatan yang disegani lawan dan dihormati kawan di sepanjang Nusantara Timur. Raja Manggampo Donggo dan Perdana Menteri Bilmana berhasil meningkatkan perekonomian Bima. Pencetakan sawah-sawah dilakukan secara besar-besaran, bendungan dan irigasi disiapkan, sebagai sawah dipergunakan untuk kepentingan kerajaan, dan jaminan atau gaji bagi penguasa adat setempat yang dikenal dengan dana sara. Sejak saat itu Bima menjadi gudang beras, perekonomian mulai stabil, daerah dataran tinggi dijadikan ruhu-ruhu atau suaka marga satwa dan hutan lindung. Untuk menjaga kelestarian hutan, Bilmana mengangkat Manenti Pori atau Menteri Kehutanan. Melalui usaha itu, ternak terjamin kelestariannya seperti kerbau, kuda, rusa, dan segala jenis burung. Kemudian, Bilmana membenahi bidang keamanan. Sadar bahwa kerajaannya adalah kerajaan agraris sekaligus maritim, Manggampo Donggo dan Bilmana membentuk armada laut yang dikenal dengan Ratopabise. Armada inilah pada masa Abdul Khair Sirajuddin Sultan Bima II yang berjaya melawan kapal-kapal perang Portugis dan Belanda. Armada darat mulai ditata dengan meningkatkan kemampuan prajurit dan organisasi. Pasukan berkuda diciptakan dengan nama Jenajara. Dibentuklah panglima laskar kerajaan yang dipimpin oleh Bumi Renda. Dengan mengadopsi sistem pemerintahan di Sulawesi Selatan, Manggampo Donggo dan Bilmana menata pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang secara bersama-sama oleh Raja dan Tureli Ngampo dibantu oleh lembaga adat yang terdiri dari 6 Jenili dan 12 Bumi Nae yang dipimpin Bumi Lumarasanae dan Bumi Lumabolo. Sistem ini terus dipertahankan hingga masa kesultanan yang hanya melengkapi dengan lembaga baru yang bernama Sarah Hukum. Tercatat dalam sejarah, Bilmana menugaskan Lambila untuk memperluas wilayah kerajaan. Lambila dibantu oleh adiknya Laara melakukan ekspansi dan invasi ke Nusantara Timur. Kakak beradik ini berhasil menguasai Solor, Timor, Sumba, dan Sabu. Lambila diberikan gelar Rumata Makapiri Solor karena tampil sebagai tokoh militer yang kuat dan menguasai wilayah yang jauh dari tanah leluhurnya. Penguasaan atas daerah-daerah ini terus berlanjut hingga pada tahun 1927 Masehi. Semoga penyampaian ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan sejarah kita tentang daerah Bima. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi dalam membagikan konten-konten yang bermanfaat.